meskipun telah purna jabatan digantikan oleh Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024. Jokowi terus eksis dalam setahun terakhir itu. Berbeda dengan mantan presiden lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Megawati Soekarno Putri. Nama mereka dibicarakan dalam momen tertentu itu. Sementara Jokowi ia terus menjadi buah bibir. Sialnya bukan dibicarakan mengenai prestasinya, melainkan jejak hitam semasa pemerintahannya. Bekas anak buah Jokowi, Muhammad Syahid Didu, menjadi salah satu seorang yang paling vokal memberikan pernyataan di depan publik. Dikatakan Syahid Didu sedikitnya terdapat 9 kasus yang membuat Jokowi stres akhir-akhir ini. Salah satunya dugaan ijazah palsu dan pemakzulan anaknya, ujar Syahid Didu. Itu tidak berhenti di situ. Skandal Pertamina yang baru saja menyeret nama Muhammad Rizal Khalid juga dilansir memiliki hubungan dengan Jokowi. Itu korupsi Pertamina, judi online, ucap Syahid Didu. Itu mantan sekretaris BUMN ini mengatakan sejumlah anak buah Jokowi yang diberi jabatan strategis diduga terlibat penyalahgunaan wewenang. Selain Budi Ari Setiabudi yang saat itu sebagai Menkominfo diduga terlibat kasus judul. Nadiem Makarim yang merupakan mantan Dikbudristek juga diduga terlihat korupsi. Itu korupsi Kemenristek Dikti kasus Sirtek. Syahid Didu menuturkan pria kelahiran Kabupaten Pindrang ini juga tidak lupa memberikan perhatian pada menantu Jokowi itu. Saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, yaitu Sumut. KPK Sumut terkait mantu korupsi haji dan korupsi minyak goreng, tandasnya. Syahid Didu bilang masih banyak kasus yang diduga menyeret nama Jokowi sebagai mantan orang nomor 1 di Indonesia. Mantan staf khusus Menteri SDM Syahid Didu melontarkan tudingan keras bahwa polemik ijazah palsu yang kini menjerat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Jokowi hanyalah puncak dari gunung es. Menurutnya ada 5 kebohongan besar yang sedang coba ditutupi oleh Jokowi dan para pendukungnya. Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers itu bersama Roy Suryo Senin 14 bulan 7 2025 sebagai respon atas naiknya status laporan Jokowi di Polda Metro Jaya ke tahap penyidikan. Menurut saya ada 5 kebohongan yang mau disembunyikan oleh mereka. Mereka bukan hanya Jokowi, kata Syahid Didu. Berikut adalah 5 borok yang menurut Syahid Didu
coba disembunyikan di balik kasus ijazah. 1. Kebohongan identitas diri. Said Didu menempatkan isu identitas pribadi Jokowi sebagai ketakutan terbesar yang coba ditutupi. 1. Kebohongan identitas diri Jokowi sendiri itu yang dia paling takut terbuka. Identitas diri karena kita tahu ceritanya sebenarnya, dan kalau ini terbuka maka kita tahu siapa yang membentuk Jokowi Dodo. Sebenarnya saya pikir publik sudah paham, jelas Said Didu. Yang kedua, kepalsuan jalan politik Gibran. Tuding kedua mengarah pada putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka. Yang kedua adalah kepalsuan dan bikin kepalsuan. Putranya yang menjadi wakil presiden itu juga kalau terbuka ya akan terbuka siapa dia sebenarnya, dan kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua itu ungkapnya. 3. Kepalsuan pelaksanaan pemilu menurut Said Didu. Jika kasus ijazah ini terbongkar, maka akan merembet ke dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga adalah kepalsuan pemilu yang sudah dilaksanakan oleh dia. Itu juga akan terbuka, kebohongan itu akan terbuka terang Said Didu. Gitu. 4. Korupsi ribuan triliun. Said Didu diduga menuding ada skandal korupsi masif yang coba dilindungi. Yang keempat adalah kebohongan korupsi yang ribuan triliun itu akan terbuka. Ribuan triliun korupsi yang terjerat selama rejim Jokowi dulu jelasnya. 5. Kebohongan lembaga survei. Terakhir, ia menyoroti peran lembaga survei yang dianggap tidak jujur, dan kini para pemimpin mendapat jabatan strategis. Yang kelima, kebohongan tukang survei yang sekarang jadi komisaris itu BUMN di mana-mana, tegas Said Didu. Pernyataan keras Said Didu ini muncul setelah Polda Metro Jaya resmi meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi menyatakan bahwa dari hasil gelar perkara penyidikan telah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana itu berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam. Maka terhadap laporan polisi, yang pertama pelaporan adalah saudara IR HJW Jokowi dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan dalam gelar perkara. Disimpulkan hasilnya penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kombes Ade Ari.